aspirasi. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama dalam sesi dialog interaktif lagi ya. Tadi pada pukul 9 Anda bersama dengan presenter kami Rahmadani untuk dialog interaktif seputar kejadian ya pada 30 September pada tahun 1965. Tapi sekarang kita bergeser untuk berada pada masa saat ini ya. Di mana saat ini salah satu hal yang seharusnya menjadi concern atau perhatian kita adalah perubahan cuaca, yang mana seharusnya kita berada pada musim kemarau ya, tapi ternyata di kemarau ini kita masih saja mengalami atau merasakan hujan dengan intensitas yang lumayan lah kalau menurut saya ya, karena beberapa titik ruas jalan di Kota Makassar itu sempat tergenang air. Nah, ini adalah salah satu hal yang menjadi perhatian dan memang seharusnya mengundang perhatian bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat itu sendiri. Apa saja yang harus kita antisipasi pada masa perubahan atau peralihan cuaca ini? Saya bersama dengan dua orang narasumber saya di kesempatan siang hari ini. Ada Bapak Samsul Bahri dari PMI Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Pak Samsul. Assalamualaikum, selamat siang. Baik. Kemudian juga ada adik kita Asridol Afrinaldi Rastisyah yang merupakan Ketua Badan Pengurus SAR Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum, selamat siang De Adi ya. Ya, waalaikumsalam, selamat siang Kak. Baik, kita bersama di kesempatan siang hari ini hingga jelang pukul 11 nanti kita akan ngobrol tentang pengurangan resiko bencana. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi nih Pak Sam dan juga De Adi, sebuah keniscayaan kayaknya ya, saya pinjam istilahnya Pak JK ini ya, sebuah keniscayaan kalau kita berada di penghujung tahun sampai awal tahun baru itu selalu tidak pernah sepi dengan yang namanya banjir, mungkin ada angin puting beliung karena kebetulan memang posisi kita berada di daerah pesisir ya. Kemudian ada longsor di daerah-daerah pegunungan seperti daerah Toraja dan sekitarnya. Kemudian banyak lah ya, itu disebabkan oleh pengaruh cuaca. Nah, selaku Pak Samsul dari PMI Kota Makassar ini Pak Sam, untuk mengurangi resiko terjadinya bencana ini apa saja yang harus menjadi perhatian kita semua? Iya, jadi khusus untuk ketika kita berbicara tentang pengurangan risiko bencana, jadi banyak hal-hal kemudian yang mesti menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi sepenuhnya bukan tanggung jawab kami di Palang Merah, tapi seluruh stakeholder yang ada. Nah, ketika berbicara tentang bencana, yang pertama yang harus kita pahami secara jauh dulu yaitu terkait dengan siklusnya itu bencana. Oke, siklus bencana. Jadi ada siklus bencana, ada apa saja yang kita lakukan pada saat proses perputaran bencana tersebut, mulai dari upaya mitigasinya, terus kemudian ada namanya bencananya, tanggap darurat, terus kemudian ada lagi rekonstruksi, terus kemudian ada rehabilitasi. Nah, ini berputar terus menerus. Nah, terkadang kita sudah tahu perputaran itu, tapi ketika misalnya anggap salah satu contoh yang ngetren bencana di Makassar itu kan kebakaran. Iya. Nah, ini kan sudah kita ketahui bahwa ketika kebakaran itu berarti resikonya yang luar biasa, menimbulkan kerugian, korban jiwa. Nah, terus kemudian otomatis ada langkah-langkah untuk mengurangi dampak dari ketika terjadi kebakaran itu. Ya, otomatis kan ada namanya upaya pengurangan risikonya. Kalau misalnya sudah kita ketahui bahwa di wilayah A ini kebakarannya diakibatkan karena arus pendek atau arus listrik. Nah, ini yang perlu kita advokasi secara mendetail lagi. Nah, bagaimana, apakah kalau misalnya arus pendek itu karena mungkin tegangan listriknya kah, atau mungkin karena penggunaan daya yang lebih dibanding dengan kapasitas yang ada di rumah lah, sehingga itu terjadi. Nah, apa yang kemudian muncul dari itu adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk upaya hal tersebut. Misalnya tidak lagi misalnya kan biasa kita lihat di rumah tangga, Bu, itu
satu colokan ada 20 mungkin yang nempel semua di situ. Iya, Sudah otomatis kan menimbulkan panas, terus tambah lagi kapasitas kabelnya mungkin tidak memadai. Tapi tidak semua orang paham itu Pak ya, bahwa satu apa istilahnya satu colokan itu idealnya hanya satu atau dua ini saja ya. Sesuai dengan kapasitas kabel tersebut yang bisa dimampunya. Nah kalau misalnya kabelnya yang hitam merah saja kita gunakan, terus kita pasang rice cooker di situ, pasang Kipas kulkas di situ, angin, kipas angin itu bagaimana tidak panas. Iya, Nah itu salah satu contoh. Nah otomatis upaya pengurangan resikonya itu bagaimana kemudian ibu-ibu ataukah misalnya orang yang sering melakukan itu diberikan pemahaman. Nah yang memberikan ini bukan cuma kami di PMI, ada dinas kebakaran biasa yang melakukan itu, ada badan penanggulangan bencana dan serta berbagai lembaga-lembaga sosial yang sering melakukan upaya itu, penyadaran kepada masyarakat. Ngomong tentang lembaga sosial ini kayaknya di samping kita ini ada adik kita, ada Adi Ketua Badan Pengurus SAR Universitas Hasanuddin ya. Untuk edukasi seperti yang disampaikan Pak Icul ya, Nah, baru baca saya Pak Icul, seperti yang disampaikan Pak Icul tadi dari PMI, apakah Adi juga melakukan hal seperti itu di SAR Unhas ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya tadi sudah sempat disampaikan sama Pak Icul mengenai pra bencana sampai pasca ya, ini ya sampai pasca rekonstruksi. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan biasanya yang seperti jelaskan tadi mengenai pemberitahuan kepada masyarakat atau melalui kegiatan sosialisasi materi mengenai apa-apa saja yang harus dilakukan dalam pra bencana, ketika terjadi bencana dan setelah bencana. Misalnya seperti pra itu memilih lokasi yang tepat. Contohnya bencana gempa bumi, memilih lokasi rumah yang tepat, mempersiapkan alat-alat sebelum terjadinya bencana, alat-alat yang diperlukan, dan ketika bencananya menyiapkan alur evakuasi ketika terjadi bencana. Ya mungkin seperti itu. Oke, itu kalau yang digambarkan tadi sama Adi itu apa istilahnya merupakan pengalaman mungkin ya yang selama ini Adi lakukan ya. Adi, kalau misalnya suatu daerah, taruhlah kalau tadi contohnya kebakaran ya dari Pak Icul, taruhlah mungkin banjir atau bencana alam lainnya yang ada di Sulawesi Selatan, misalnya tanah longsor lah ya. Itu kalau misalnya sampai ke sana, Adi selaku SAR melakukan apa istilahnya membantu korban apa segala macam. Setelah itu selesai semuanya, apa yang dilakukan oleh SAR di tempat tersebut? Apakah melakukan edukasi seperti yang disebutkan tadi, atau penyampaian edukasinya itu dilakukan oleh pihak lain? Ya, mengenai tadi edukasi yang kami lakukan itu biasanya sosialisasi setelah terjadinya bencana. Jadi ketika sudah mengevakuasi korban itu disampaikan seperti itu atau gimana? Disampaikan Kak. Tapi dalam jangka waktu yang tidak langsung disosialisasikan, tapi terlebih dahulu dianalisis melalui data dan setelahnya akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitaran situ agar terhindar lagi dari kejadian serupa. Oke. Pak Icul, ini kan ada bencana, ada bencana yang kita bisa istilahnya bisa akibatnya itu bisa lebih kecil ya dibandingkan bencana lain yang mungkin akibatnya itu bisa lebih besar. Ada yang bisa kita hindari, ada yang sama sekali tidak bisa kita hindari. Itu kalau dari dua kategori itu bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat agar sekali lagi risiko bencananya tidak terlalu besar kita rasakan? Iya, jadi kalau kita berbicara tentang bencananya, kita lihat dulu bagaimana bencana itu sendiri. Kan ada dua yang mengakibatkan terjadinya bencana, itu karena alam dan karena ulah manusia. Nah, terus kemudian bisa saja juga ini terjadi antara kedua-duanya. Misalnya kalau tanah longsor kan ini kombinasi keduanya, bencana alam dengan ulah manusia, karena alam karena ulah manusia. Terus kemudian kalau misalnya pengurangan risiko, sebenarnya ketika misalnya contoh kasus misalnya kalau di Makassar, ini kan Makassar ini ada beberapa titik yang sering
terjadi genangan. Misalnya di blok 8 Antang, blok 10 Antang, terus kemudian di daerah Sudiang, terus di Swadaya. Nah, ternyata juga pemerintah juga sudah luar biasa melakukan proses-proses preventif pencegahan untuk kepada masyarakat di wilayah tersebut. Nah, dan ketika terjadi bencana itu rata-rata mereka sudah tahu bahwa dia harus lari kemana. Contoh misalnya di blok 10 Antang yang sering terendam bahkan sampai leher, bahkan sampai atap rumah Itu biasa. kalau siklusnya bulan-bulan berapa itu Pak Icul? Ya ini antara bulan Desember, bulan 1, 2. Nah, ini sudah harus siap-siap ini ya. Ini sudah Oktober ini. Jadi harus mulai dari bulan 11 ini. Makanya kita di PMI sebelum masa itu terjadi itu sudah harus ada geladi simulasi yang kita lakukan, sama seperti di SAR juga biasa bekerja sama untuk melakukan geladi simulasi terkait dengan penanggulangan bencana. Berarti masyarakat di sana kalau sudah ada geladi atau ada simulasi itu sudah lumayan siap Pak ya? Di Antang itu kalau misalnya dia sudah ada naik air itu pasti sudah share kemana-mana di informasinya. Terus kemudian itu sudah titiknya larinya ke 2 tempat pengungsian. Kalau tidak ke pesantren dia ke masjid. Ya, nah itu yang sudah menjadi early warning system lah. Nah yang juga memang perlu kita masih kurang untuk kita itu adalah terkait dengan early warning system. Karena bagaimana supaya mengurangi risiko bencana itu paling tidak masyarakat itu sudah ada satu kesepakatan untuk early warning system. Misalnya kalau di kampung-kampung dulu kan kalau kita kasih bunyi kentongan, udah tahu. Itu sudah tahu bahwa ini tanda bahaya. Nah kalau di kota yang paling di rumah sakit ada di rumah sakit ada, terus kemudian di hotel-hotel ada, di mal-mal ada, jalur evakuasi juga. Tapi kalau di pemukiman penduduk kayaknya nggak ada Pak ya? Baru di beberapa titik. Ini sementara mungkin digagas juga oleh pemerintah terkait dengan alur evakuasi tersebut supaya sebenarnya dorongan dari teman-teman lembaga penggiat kemanusiaan itu untuk melakukan itu kan sudah luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian mengalokasikan mungkin agenda-agenda tertentu untuk melakukan pembuatan peta rawan bencana. Termasuk mungkin juga di ruangan ini kita harus buatkan bagaimana jalur evakuasinya. Karena nggak ada di sini. Iya, kita harus buatkan. Berarti ini tadi Pak Icul ini keliling kantor ini ya. Tadi. Oh ini jalur evakuasi nggak ada nih. Biasa kan ada ya kalau di gedung-gedung besar itu apalagi kayak mall itu pasti ada arah ya di mana titik kumpul, di mana alurnya. Saya ke Adi dulu ini Pak. Kalau bicara tentang early warning system, ini kan dari Unhas ya. Ini biasanya kalau yang masih muda itu pikirannya jauh sekali out of the box gitu ya, visioner. Itu kira-kira ada nggak inovasi atau apalah ide-ide dari teman-teman di SAR untuk penerapan early warning system ini khususnya di pemukiman penduduk Pak ya, yang masih kurang? Ya mengenai itu sampai sekarang masih, karena kami di SAR itu programnya belum ada yang mengarah ke mitigasi bencana. Oh ya, jadi ini SAR memang pada saat terjadi bencana melakukan evakuasi ya? Ya. Okay. Tapi tetap menjalankan tugasnya sebagai untuk mencegah terjadinya bencana, yaitu tadi melakukan kegiatan sosialisasi, pemberitahuan kepada masyarakat. Dan itu sosialisasinya biasanya dilakukan beberapa bulan sebelum, kan tadi ada siklus ya yang disampaikan Pak Icul, itu kan sudah bisa kebaca kira-kira nanti bulan sekian nih, kayak tadi November mungkin atau Desember. Berarti dia SAR Unhas melakukan sosialisasi di Oktober atau gimana? Oh, untuk waktunya tidak pernah ditetapkan Kak. Mengenai sosialisasi itu kami biasanya bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa se-Universitas Hasanuddin ataupun instansi dari luar. Biasanya dari Unhas itu teknik kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, penanaman pohon dari Fakultas Kehutanan. Oke. Ya. Jadi itu salah satu bentuk sosialisasi dan juga edukasinya ya. Ya. Oke.
Pak Icul dan juga Adi, kita jeda dulu sejenak, sebentar kita akan kembali lagi. Dan Anda yang mendengarkan siaran ini atau menonton siaran ini melalui Facebook di Pro 1 RRI Makassar, Anda bisa komentar di kolom komentar tentunya ya. Nanti kita akan bacakan dan juga mendapatkan tanggapan dari Pak Icul, Pak Samsul Bahri dari PMI Kota Makassar, juga ada Adi dari Ketua Badan Pengurus SAR Unhas. Tentunya dalam sesi dialog interaktif kita hingga jelang pukul 11 siang hari ini. Kita jeda dulu sejenak, sebentar kita akan balik lagi di Pro 1 RRI Makassar. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini
di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Du-du-du-du-du. Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sekarang tasku 1, 2, 3, 4, 5. Habis bulan ini saya akan beli lagi 1. Waduh, tas sebanyak ini untuk apa, Nak? Tas yang 3 ini, Pak, ya untuk sekolah. Dan yang 2 lagi untuk jalan-jalan. Ya, dipakai untuk santai-santai, Pak. Saya dengar tadi kamu mau beli lagi. Tas untuk apa lagi? Untuk santai lagi, begitu? Iya, Pak. Supaya tas santainya cukup 3 juga. Kan bisa ganti-ganti tasnya. Bapak boleh kasih saran? Apa itu, Pak? Bagaimana kalau kamu beli nanti tas siaga bencana? Tas siaga bencana? Iya, Memangnya mau terjadi bencana ya, Pak? maksud Bapak buat jaga-jaga. Siap-siap sebelum terjadi bencana. Ya, tinggal masukkan semua yang dianggap penting untuk diselamatkan ketika terjadi bencana. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Pendengar, Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi, dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita, obrolan kita ya, seputar pengurangan resiko bencana. Ada Pak Samsul Bahri dari PMI Kota Makassar dan juga ada Adi selaku Ketua Badan Pengurus SAR Universitas Hasanuddin. Saya ke Pak Icul dulu ya, Pak Samsul Bahri, ini panggilannya Pak Icul. Pak, ini kalau kita lihat tadi sesuai dengan apa yang Pak Icul sampaikan tadi, ada siklus bencana, di sana ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Nah, untuk saat ini manajemen untuk pengurangan risiko bencana itu sendiri seperti apa diterapkan di Kota Makassar khususnya, Pak? Iya. Iya. Nah, kalau terkait dengan manajemen risiko bencana, jadi kan ini awalnya sebenarnya dari bawah ke atas. Iya. Jadi ketika misalnya sudah ketahui bencananya apa, jenis bencananya, terus kemudian bagaimana metode yang kita lakukan untuk pengurangan risiko bencana, terus kemudian lembaga-lembaga siapa yang terkait untuk terkoneksi dengan bencana tersebut, dan bagaimana kebijakan pemerintah. Nah, kalau misalnya sudah kebijakan pemerintah, kan ini sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab bersama. Iya. Seluruh stakeholder, pelibatan seluruh stakeholder termasuk RRI, ya sebagai media memberikan informasi-informasi, pemerintah daerah, terus kemudian BUMN, media massa, itu semua memberikan informasi-informasi terkait dengan bagaimana pengurangan risiko bencana tersebut. Nah, di Kota Makassar kan sudah ada pengalaman, maksudnya pengalaman itu dari
tahun ke tahun itu sudah yang dulunya parah banjirnya atau genangannya, sebenarnya melalui pemerintah Kota Makassar yang sudah mencanangkan itu penggalian drainase itu, ternyata ada beberapa wilayah yang betul-betul sukses dan tidak terlalu berisiko ketika terjadi bencana. Berarti selama ini dulu-dulu banjir terjadi karena genangan air terjadi karena memang drainasenya nggak bagus, Pak ya? Iya. Setelah dilancarkan? Sebenarnya banyak, bukan cuma drainasenya, mungkin karena faktor cuacanya, hujan, volume airnya yang turun. Terus kemudian karena masyarakatnya juga kita selalu menyalahkan pemerintah salah dan sebagainya. Padahal masyarakatnya yang buang sampah di sembarangan tempat. Nah, terus kemudian ditambah lagi mungkin karena kekurang fokusan. Walaupun sudah dilakukan misalnya pembersihan drainase, tapi tidak seperti yang sekarang ini yang sudah dilakukan pemerintah Kota Makassar. Saya lihat sudah ya hampir semua di jalan-jalan digali, dimasukkan di karung, dibuang itu dimanfaatkan di tempat lain itu timbunan-timbunan pasir ya. Pasirnya itu. Nah, itu sudah upaya pengurangan risiko bencana. Oke, saya undang dulu pendengar kita yang ingin bergabung, silakan di 0821 3333 9440. Kita berbicara tentang pengurangan risiko bencana. Nah, kalau tadi sempat diceritakan Pak Icul, ada beberapa daerah yang dulunya mengalami risiko bencana cukup besar ya, tapi ternyata sekarang sudah agak sedikit berkurang. Itu kira-kira di daerah mana saja itu, Pak? Iya, kalau dulu-dulu ya, kalau dulu kan misalnya di Desirua, khususnya di Toa Daeng itu, Jalan Toa Daeng itu biasanya ketika naik air ya luar biasa tinggi. Tapi sejak 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir kalau tidak salah, teman-teman biasa kalau sudah ada early warning system bahwa di sana ada informasi genangan air, kita ke sana itu tidak terlalu seperti sebelum-sebelumnya. Artinya kalau yang dulunya pakai perahu karet, pakai rakit apa sama membawa keluar, sekarang cukup dipandu, diajak keluar warganya untuk di masjid untuk ditampung. Tidak separah sebelum-sebelumnya. Begitupun juga di di daerah Sudiang sana, Kodam 3. Kodam 3. Ya. Okay. Kodam 3. Jadi jalanannya sudah dikasih naik. Kalau dulu kan tidak bisa tembus. Nah, kalau kemarin juga sempat seperti itu tapi tidak terlalu parah seperti sebelum-sebelumnya. Oke. Saya ke Adi lagi nih, bisa cerita mungkin ini kan SAR itu sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Icul bahwa SAR itu muncul ketika fase tanggap darurat. Ya, fase tanggap daruratnya itu. Nah, bisa cerita pengalamannya ini untuk sudah kemana saja ini untuk SAR Unhas? Apakah Kota Makassar atau mungkin di luar Sulawesi juga sudah? Ya, terima kasih. Untuk khusus SAR Unhas itu wilayah lokasi operasi itu terkhusus di wilayah seluruh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Biasanya juga keluar luar pulau ketika ada operasi yang skalanya nasional, yang seperti bencana besar, yang seperti di Aceh, atau di NTT kemarin, di Masamba. Sempat ke Masamba ya dia? Iya. Nah, itu bisa diceritakan di sana ketika melakukan tanggap darurat ya istilahnya ya. Itu apa saja yang Adi lihat di sana, kemudian yang mungkin seharusnya menjadi perhatian agar masyarakat kita tidak terlalu besar menanggung resiko dari sebuah bencana. Kalau mengenai itu Kak, mungkin saya kurang alami juga karena saya pribadi tidak langsung terjun ke sana. Oh ya. Kalau gitu di tempat mana yang Adi langsung terlibat untuk tanggap darurat? Banyak ya Kak, tapi khusus untuk pencarian saja. Pencarian orang hilang atau ada korban jiwa akibat bencana. Di mana itu? Di salah satunya di Bulukumba, di Takalar. Bencana apa ketika itu? Bencana musibah ya Kak, musibah orang hilang yang ketika keluar melakukan pekerjaan, ada biasanya yang di sawah tiba-tiba hilang, ada yang ke sungai tiba-tiba terbawa arus. Oke, untuk kondisi-kondisi seperti itu kan hal-hal yang memang sama sekali tidak terduga ya. Kalau misalnya banjir atau hilang karena misalnya ada banjir besar kemudian terbawa arus itu memang sudah terprediksi ya. Tapi kalau untuk yang seperti itu kira-kira apa yang harus menjadi perhatian agar hal itu tidak terjadi pada seseorang, Di? Ya mengenai itu Kak,
belum ada usaha yang kami lakukan untuk itu, tapi kami juga tidak bisa melarang kepada masyarakat untuk tetap melakukan aktivitasnya. Sama dengan nelayan-nelayan yang di beberapa daerah banyak kejadian nelayan yang hilang melaut. Ketika melaut ya? Ya. Itu kira-kira karena dia memang apa istilahnya ya? Kan biasanya kalau nelayan tuh jago ya lihat kondisi cuaca, burung nggak bunyi aja dia udah tahu oh sebentar ada angin ini misalnya ya. Saya biasanya seringnya lihat yang seperti itu. Itu kalau ada kondisi-kondisi misalnya Adi bisa mungkin menyampaikan pengalamannya agar kita itu tidak apa istilahnya ya? Tidak beraktivitas tanpa pertimbangan. Jadi kalau misalnya taruhlah saya nelayan nih ya. Kalau saya jadi nelayan berarti menurut Adi selaku SAR Unhas ini yang mungkin pernah mengevakuasi pasti ngobrol ya dengan korbannya ya. Itu kira-kira apa yang bisa ditarik pelajaran dari situ agar ke depannya nelayan-nelayan yang lain itu tidak melakukan kesalahan yang sama atau kecerobohan yang sama gitu. Ya, kebanyakan juga nelayan hilang gitu Kak, hanya sendiri pergi, sendiri yang jadi berangkat. Jadi sebaiknya jangan pergi sendiri ya. Dan pergi. Tidak membawa alat komunikasi dan tidak membawa pelampung. Oh iya ya, kalau untuk alat-alat apa istilahnya ya untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana itu apa istilahnya ya? Karena kan pasti kayak pelampung gitu ya, misalnya tiba-tiba ombaknya besar ya kita kan langsung pakai pelampung. Itu alat-alat seperti itu sepatutnya ada di sekitar kita. Tapi kalau misalnya alatnya sendiri, pelampungnya sendiri nggak ada, itu kira-kira bisa pakai apa ya untuk? Oh bisa Kak, ada bisa dipakai. Ada kemarin inovasi juga dari teman-teman buat pengganti pelampung seperti EcoBrick. Apa itu EcoBrick? Ada semacam bata. Oh bata ringan. Ya bata ringan yang dari plastik itu, yang botol dimasukkan plastik bisa dibuat pelampung. Sama ada juga inovasi dari ban dalam kemarin. Ban dalam apain ban dalamnya itu dibentuk menjadi seperti pelampung juga Kak. Itu ban dalam. Kemudian kalau untuk yang apa namanya di area perairan yang cukup luas ya. Kalau misalnya kita masuk ke Kota Makassar ini ya, terjadi banjir, itu kira-kira apa yang nomor satu yang harus kita selamatkan ini Di? Nyawanya ya, manusia pertama. Kemudian kalau kita anggap wah ini nyawa saya sudah safety misalnya, apalagi yang bisa diikutkan sama? Yang paling perlu juga diperhatikan Kak, ketika masyarakat sudah ada di tempat pengungsian, karena kebanyakan juga saya lihat beberapa kejadian itu ketika masyarakat sudah ada di tempat pengungsian kurang diperhatikan. Siapa yang kurang perhatikan nih? Pemerintah ya? Pemerintah lagi nih ya? Bukan Kak, maksudnya kurang diperhatikan kenyamanannya. Kan biasa dievakuasi ke tempat kepengungsian, di masjid kah di mana. Nah setelah itu ditinggalkan. Kurang diperhatikan makannya kah atau selimut dan lain-lain. Itu jadi sebuah kebiasaan ya Pak Icul ya. Kalau kita dengar-dengar biasanya Pak ya, kalau misalnya udah dievakuasi sudah ditaruh di tempat di titik kumpul atau apalah istilahnya tempat evakuasinya itu masjid atau apalah gitu. Itu biasanya agak lambat ya, itu yang sering dikeluhkan oleh mereka yang dievakuasi itu. Misalnya nggak ada tempat untuk tidur, nggak ada baju yang kering misalnya atau nggak ada makanan. Ini apakah memang seperti itu harus nunggu gitu Pak? Nggak langsung bisa? Iya Bu. Jadi sebenarnya seandainya bencana itu terencana dengan baik, maka semua itu akan terencana juga mengatasinya. Tapi kan ini bencana terjadi secara tiba-tiba. Nah otomatis pemerintah juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Cuma kan istilahnya kita mungkin apa yang diharapkan masyarakat ini lebih, tapi kemampuan pemerintah kita masih minim. Nah itu mungkin terjadi ketidakpuasan. Nah kalau misalnya di pengungsian biasa lah terjadi Mbak. Warga kita kan khususnya dari Kota Makassar kan cerewet. Jadi kalau misalnya saya nggak tersinggung gitu Pak ya. Cerewet misalnya di lokasi penampungan, misalnya mau sama dengan tidurnya di rumahnya sudah pasti tidak bisa lah. Dan cuman kan kita sudah biasa melakukan. Jadi di lokasi penampungan sudah kita ada khusus untuk perempuan, khusus laki-laki, khusus untuk ibu-ibu yang menyusui kan biasa terkadang terlupakan kasihan. Harus menyusui di tempat umum kasihan kan. Nah, biasanya kan sudah kita lakukan proses-proses seperti itu. Artinya sudah ada memang khusus untuk
mereka-mereka yang butuh privasi di beberapa titik pengungsian. Karena khusus di PMI memang kalau misalnya melalui proses, kan kalau di Makassar kan tidak pernah terlalu besar, Bu. Iya. Kemarin saya di tsunami Aceh, terus kemudian ke Palu, Iya. ya itu betul-betul terorganisir, kita punya pengungsinya sudah disiapkan dulu tendanya, baru disiapkan lagi hunian sementaranya, baru kita evakuasi ke situ. Jadi memang ada proses yang harus kita lakukan. Berapa hari yang harus tinggal dia dulu di tenda, supaya sembari kita berkoordinasi dengan pemerintah, berkoordinasi dengan satgas di tempat itu untuk menyiapkan lahan. Ya. Jadi begitu memang harus proses-proses, karena ini ada proses. Jadi sebenarnya juga karena saya mungkin punya latar belakang tentang bagaimana mengelola kapasitas alam bawah sadar dengan energi dari positif dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita sudah menyiapkan sesuatu, misalnya anggaplah kita menyiapkan tas pertolongan pertama misalnya, otomatis di pikiran kita itu sudah muncul bahwa ini mau kita gunakan untuk orang yang celaka. Artinya sebenarnya dalam bahasa lainnya mungkin sama halnya kalau kita siapkan ini, berarti sama halnya kita doakan ada orang yang nanti menggunakan ini. Nah, artinya salah satu hal positif maksudnya saya, supaya ini kan semua sesuatu terjadi secara tiba-tiba. Nah, otomatis ketika misalnya itu terjadi secara tiba-tiba, otomatis ada juga pikiran-pikiran dan ada juga persiapan-persiapan yang bisa disiapkan. Biasanya kan di Kota Makassar itu sudah ada BPBD yang sigap untuk itu. Pemadam kebakaran misalnya setiap hari informasi sigap untuk itu. Nah, itu sudah terlaksana dengan baik, informasi-informasi begitu. Iya. Pak Icul, kita terima penelpon dulu ini, Pak ya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak Melani. Ya, dari mana ini, Pak? Abdullah Sewang. Baik, silakan Pak Abdullah. Bagian nelayan ini kah? Bukan hanya untuk nelayan, Pak. Ada Pak Icul dari PMI, ada Adi dari Sarunhas. Ini tentang pengurangan risiko bencana, Pak. Bencana apa saja itu? Semua bencana, Pak. Jadi kan banyak bencana nih yang biasanya hadir di akhir tahun sampai awal tahun, itu umumnya angin, penyebabnya ya angin, kemudian hujan, intensitas hujan yang cukup tinggi. Memang seharusnya ada ya, Pak ya. Edukasi penyampaian kepada masyarakat. Cara jangan cuma sekali saja. Saya kira bisa setiap saat penyampaiannya kepada masyarakat. Nah, cara pemakaian listrik. Ya, cara pemakaian listrik itu. Juga ya. Iya, karena kebanyakan terjadi ini ada kebakaran pasti korsleting. Sambungan pendek. Ya, ini perlu disampaikan kepada PLN, dan PLN itu yang menyampaikan kepada pelanggannya. Ya, setiap ada biar di pembayaran listrik atau yang datang mencatat listrik, waspada kita terhadap listrik begini. Iya, itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Iya, karena kalau tidak disampaikan kepada masyarakat, dia mungkin tahu tapi dia lupa akan terjadi hal-hal yang demikian. Iya, panas listrik akan terjadi begini. Iya, sebab kita tidak mencurigai warga, saudara-saudara kita, tetapi memang ada yang memakai kelebihan daripada watt yang dia pasang. Iya, sepertinya cuma 900 atau 4,5. Nah, dia pun banyak kebutuhannya. Iya. Dia dinaikkan pasang, Pak. Iya, jangan dia pasang ampirnya melebihi, akhirnya panas terbakar. Baik Pak Abdullah. Jadi supaya ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Siap. Baik, Pak. Terima kasih Mbak Melani. Terima kasih Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini RRI jadi tersinggung ini ya. Harusnya jangan cuma sekali-sekali ya, tapi secara reguler ini. Tapi memang Pak ya, untuk mengingatkan seseorang untuk tanggap atau waspada terhadap terjadinya bencana itu bukan sekali dua kali ya, harus berkali-kali. Tapi sebelum ditanggapi Pak Abdullah, kita terima penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Selamat siang. Salah terus nih saya. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Melani. Ya, silahkan dengan Ibu siapa Bu, di mana? Intang di Takalar. Oh, Ibu Intang, silakan Bu Intang. Putus-putus Bu, suaranya. Jaringan barangkali. Oh, jaringan. Baik. Halo. Ya, silakan Bu Intang.
Baik Mbak Mel. Ya, silakan Mbak. Mbak, Ini Bu. Mel dan bapak-bapak narasumber. Karena kita tahu di Indonesia ini sering terjadi bencana. Jadi masukan saya itu Ya. barangkali sebelum terjadi bencana, karena memang setiap tahun Ya. ada banjir, ada angin ini, ada barangkali dipersiapkan itu sebelum ada banjir. Misalnya di kecamatan ini harus ada perahu karet. Ya. Itu sebelum banjir kan biasanya tuh nanti terjadi baru didatangkan ini dan itu. Ya, oke. Kita sudah tahu bahwa setiap musim hujan pasti ada banjir. Apa salahnya barangkali kalau disediakan perahu karet setiap kecamatan itu. Terus itu dan lain-lainnya itu Baik. peralatan apa saja yang dibutuhkan itu, Baik. Mbak Mel. Baik, Bu Intang. Iya, itu aja Mbak Mel. Oke, Dan terima kasih Bu Intang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik ini ya Pak Icul, ada Pak Abdullah Sewang di Makassar, sosialisasi dan edukasi harusnya secara reguler ya, bukan sekali-sekali. Itu perannya RRI sebetulnya. Kemudian Ibu Intang di Takalar katanya sebelum banjir sebaiknya disiapkan perahu karet sudah disediakan. Tapi kayaknya untuk perahu karet itu kalau dikasih satu jangankan satu rumah tangga ya, satu rumah ya, tapi kalau satu kampung saja itu lumayan ya Pak anunya. Tapi nanti saya cari solusinya bersama Adi, mungkin bisa dikasih tips bagi pendengar kita ya, kira-kira bisa bikin yang sama dengan perahu karet itu dengan bahan apa yang ada di sekitar rumah. Pak Icul, untuk Pak Abdullah Sewang ini, sosialisasi dan edukasi memang kurang Pak ya? Sebenarnya sudah dilaksanakan. Jadi edukasi itu selalu kita laksanakan. Jadi khususnya misalnya di kalam sejak dini ya, karena kalau di PMI ada namanya program sekolah siaga bencana. Sekolah siaga bencana. Itu dari level apa itu Pak? Dasar atau SD, SMP, dasar, SMA. Ya? Oh. Dan mereka sudah harus diketahui, diajarkan itu siklus bencana bagaimana. Masuk kurikulum nggak nih Pak? Ada kurikulumnya. Ada kurikulumnya. Okay. Di PMR itu ada kurikulumnya. Nah, ini yang kemudian sering kita sampaikan, kita sosialisasikan sejak dini. Cuman terkadang kalau misalnya ini tidak rutin, otomatis penerimaan masyarakat itu biasa sekarang bias itu penerimaan masyarakat. Terus kemudian edukasi lain itu yang hampir dilakukan di setiap RT RW dilakukan juga. Terus kemudian kami di pengurus PMI kecamatan di 15 kecamatan di Kota Makassar, 153 kelurahan itu sudah dilakukan semua edukasinya. Cuma kan biasa terkadang penerimaan yang terkait dengan informasi-informasi kalau misalnya tidak terlalu penting jangan dulu diikuti dan sebagainya. Nah itu. Terus kemudian kalau solusi yang disampaikan tadi Pak Abdul Sewang ya, saya kira cukup luar biasa ya kalau petugas PLN yang memberikan edukasi juga ke masyarakat pengguna listrik. Cuman kan menjadi masalah Pak Sewang sekarang ini kan sudah pakai token, orang jarang ada orang yang mencatat listrik. Jadi komunikasi dengan ini, tapi saya yakin PLN juga sering melakukan proses-proses seperti itu. Bahkan biasa kerjasama dengan PM. Oke, intinya ini masalah bencana ini bukan masalah PMI saja, bukan masalah BPBD saja, tapi masalah semua orang ya. Kalau mau selamat ya harus berkontribusi, tapi kalau nggak berkontribusi ya bisa jadi tidak resiko bencananya bisa lebih besar. Nah, saya ke Adi lagi nih, tadi menanggapi Ibu Intang di Takalar, kira-kira kalau terjadi banjir kemudian tidak ada perahu karet, apa yang bisa kita manfaatkan dari barang-barang sekitar kita ini untuk jadi apa istilahnya ya? Alat evakuasi ini. Ya seperti sudah saya jelaskan tadi Kak, biasanya itu kemarin ada inovasi sempat terkait pembuatan pelampung emergensi dari EcoBrick. Pelampung emergensi dari EcoBrick, tapi kan nggak semua daerah nih bisa mendapatkan EcoBrick dengan mudah ya. Kira-kira bisa ganti apa tuh? Bisa dibuat Kak kalau EcoBrick. EcoBrick itu dibuat? Iya. Oke, dari botol plastik dimasukkan sampah-sampah plastik. Dikeraskan botol plastik dimasukkan sampah plastik itu misalnya bungkus mie instan gitu-gitu, yang penting semua yang plastik ya. Jadi untuk pendengar di rumah ini sampah plastiknya jangan dibuang, tapi botol plastiknya juga jangan dibuang, tapi masukkan sampah plastik ke dalam botol plastik. Itu jadi istilahnya EcoBrick ya. Terus nanti kalau sudah jadi seperti itu diapakan tuh? Dikumpulkan Kak, dibentuk-bentuk, dirakit. Jadi
rakit. Iya. Ya. Oke. Jadi untuk daerah-daerah yang memang langganan genangan air, saya nggak mau bilang banjir ya, genangan air, itu bisa mulai bikin ya. Iya. Ini dua keuntungan ini yang didapat. Yang pertama menyelamatkan lingkungan, sampah plastik nggak terlalu banyak. Yang kedua bisa jadi alat penyelamat evakuasi pada saat terjadi banjir ya. Iya. Upaya mitigasi namanya juga itu. Upaya mitigasi. Bagian dari upaya mitigasi. Pak Icul dan juga Adi, ini waktu kita bukan sangat terbatas ya, kita sudah berada di penghujung kebersamaan, tapi menarik, ada beberapa hal yang sebetulnya ingin saya gali lebih lanjut, itu tentang early warning system kita, apakah kalau di gedung-gedung besar seperti mall itu ada ya, tapi kalau untuk lingkungan masyarakat kan belum terlalu terbentuk Pak ya. Bagaimana nanti, mudah-mudahan ada yang kedua deh setelah ini ya. Kemudian tas siaga bencana. Iya. Tadi saya agak tergelitik yang waktu Bapak bilang kalau kita sediakan tas siaga bencana, kayaknya kita ngarepin terjadi bencana ini ya. Dilema itu Pak, antara mengharapkan dengan siap-siap ya. Itu biasa istilah saya gunakan. Pada saat memberikan materi pertolongan pertama kepada peserta. Jadi saya selalu sampaikan mudah-mudahan materi saya ini tidak bermanfaat, karena kalau kita mau bermanfaatkan materi saya berarti sama halnya kita doakan banyak yang celaka. Aduh, Jadi biasa saya sampaikan seperti itu. Artinya kan berangkat dari pikiran kita untuk hal-hal seperti itu. Terus kemudian tadi saya tambahkan lagi. Jadi sebenarnya intinya risiko itu menurun ketika kapasitas meningkat. Kapasitas meningkat. Risiko bisa menurun kalau kapasitas masyarakatnya bisa meningkat. Siapa yang melakukan kapasitas masyarakat? Seluruh stakeholder. Kalau masyarakat tak misalnya cuek, ya bagaimana caranya kita berikan pendekatan supaya dia lebih siaga. Nah, karena bahaya bencana terjadi itu karena itu kerentanan tinggi, kapasitasnya kita rendah, risikonya kita tinggi. Kita berada di negara yang rawan bencana. Nah, sudah pastilah banyak korban kalau misalnya kapasitasnya tidak ditingkatkan. Resikonya kan lebih besar ya. Nah, itu pasti resikonya yang paling besar. Saya selalu menyatakan kalau tidak mau bencana, jangan tinggal di Indonesia. Karena bencana bukan untuk ditakuti, tapi untuk bersahabat. Tinggal kita manage bagaimana kemampuan kita untuk bagaimana mengelola bencana itu supaya tidak terlalu banyak yang dampak yang ditimbulkan. Baik Pak Icul dan juga Adi, terima kasih untuk inspirasinya siang ini. Mudah-mudahan nanti ada sesi yang berikutnya, masih banyak yang perlu digali ya, dan memang kita masih perlu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat kita agar resiko bencana ini bisa lebih kecil kita alami, dan ini tugas besar untuk RRI ya, untuk sosialisasi dan edukasi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Sama-sama, selamat siang. Baik, pendengar, demikian kebersamaan kita dalam obrolan kita ya tentang pengurangan risiko bencana bersama Pak Syamsul Bahri dari PMI Kota Makassar. Juga ada Adi selaku Ketua Badan Pengurus SAR Universitas Hasanuddin. Dan mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk kita semua, tetap siaga dan tetap waspada. Mudah-mudahan apa yang terjadi di negeri yang rawan bencana ini bisa terus dapat kita hadapi bersama. Saya Melani Ahmad akan pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sepanjang siaran kami sejak pukul 5 pagi tadi hingga saat ini pukul 11. Sebentar ada rekan saya Ida Malik yang akan menemani Anda di Lintas Makassar siang. Di awal jumpa Anda akan bersama Ida Malik dalam pengarus utamaan gender dengan judul penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.